Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Baru-baru ini ada sebuah penelitian yang menggemparkan dunia. Penelitian seputar Mars. Nah, yang jadi pertanyaan, penelitian apa itu? Penelitiannya adalah ternyata di Mars ditemukan garis pantai. Bayangkan coy, di Mars itu ada garis pantai. Jadi secara tidak langsung ternyata di zaman dulu ya, jutaan tahun yang lalu, di Mars itu ada laut. Wow, luar biasa. Penelitian ini ditemukan oleh peneliti dari China. Wow. Nah, jadi kalau misalnya di Mars itu ada laut, itu artinya berarti di sana ada kehidupan dong ya. Masa di sana ada laut nggak ada mikroba kayak ikan kayak, nggak mungkin nggak ada ya. Nah, setelah diteliti lagi, ternyata benar saja di Mars itu ada mikroba, ya, ada semacam mikroorganisme yang sangat-sangat kecil ya. Dan dulu konon katanya ada ikan di Mars, tapi sekarang ini sudah musnah ya, sudah nggak ada lagi. Jadi ini kan semacam anomali ya. Kenapa di Mars itu ditemukan mikroba ya, sama seperti yang ada di bumi ya. Di bumi ditemukan mikroba. Salah satu mikroba yang paling berpengaruh di bumi itu adalah Cyanobacteria ya. Cyanobacteria ini ya mirip-mirip seperti luka ya, last universal common ancestor ya. Jadi dipercaya nenek moyang daripada makhluk hidup yang ada di dunia ini yaitu luka. Karena apa? Karena semuanya merujuk ke situ ya, penelitian terakhir ya. Dan penelitian ini berhubungan dengan teori evolusi Charles Darwin. Nah, kalau di bumi ada kehidupan, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan dan lain sebagainya, lalu kenapa di Mars tidak ada? Ini kan semacam pertanyaan yang harus kita diskusikan ya kan. Sangat-sangat menarik. Apa alasannya? Beberapa tahun yang lalu ada sebuah penelitian yang mengejutkan, di mana di Mars ditemukan ada bukti-bukti keberadaan laut purba. Wow, luar biasa. Jadi laut purba ini disebut dengan laut Eridania. Jumlah atau volume daripada air laut di Mars ini sekitar 870 kali banyaknya air Danau Toba. Bayangkan, Danau Toba itu berkilo-kilometer kan. Nah, 870 kali sebanyak itu ya air yang ada di Mars. Luasnya sekitar 210.000 kilometer. Bayangkan 210.000 kilometer itu sejauh apa ya? Itu jauh banget ya guys ya. Pokoknya jauh banget. Kemudian bukti-bukti keberadaan laut purba di Mars juga didukung oleh peta topografi yang baru-baru ini rilis ya, yang menunjukkan adanya samudra atau samudra kuno yang ada di planet Mars. Peneliti dari China ya baru-baru ini meneliti, ternyata di Mars itu ada garis pantai guys. Bayangkan, garis pantai. Wow, luar biasa. Atau jangan-jangan dulu di sana ada alien kali ya, yang lagi nyantai-nyantai di pantai ya kan. Ada manusia dulu di sana ya. Mungkin karena mereka perang ya, karena mereka bunuh-bunuhan sehingga makhluk hidup yang ada di Mars ini hilang begitu saja. Ini semacam misteri ya yang harus kita bongkar ya. Sangat-sangat menarik untuk kita bongkar. Meskipun tidak ada bukti fosil yang ditemukan di Mars ya, bukti fosil daripada makhluk hidup, namun ada beberapa penelitian-penelitian yang mengejutkan, yang bikin para peneliti geleng-geleng kepala. Apa itu? Penelitian mikroorganisme. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa Mars mungkin pernah memiliki lingkungan yang mendukung kehidupan mikroorganisme seperti bakteri dan archaea. Wow, menarik sekali ya. Jadi ini semacam pertanyaan yang bikin saya bertanya-tanya terus ya, penasaran. Kok bisa Mars tidak ada kehidupan di sana? Nggak ada dinosaurus, nggak ada hewan di sana, nggak ada kambing di sana, nggak ada kadal di sana, ya kan? Kenapa nggak ada kehidupan di sana? Kenapa hanya di bumi ya?
Nanti kita akan bahas ya, akan ulik ya. Kemudian ada beberapa hewan sederhana, hewan laut juga ya. Ada ternyata di sana ada hewan laut seperti ikan atau moluska. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di Mars itu nggak ada kehidupan? Apa alasannya? Karena alasan yang pertama itu, di Mars itu memiliki kondisi awal yang mirip seperti di bumi ya. Atmosfer yang sangat-sangat tipis ya. Dan oksigen di sana jarang. Kondisi alam di sana sama seperti bumi pada awal-awalnya. Tidak menentu, iklimnya juga tidak menentu dan lain sebagainya. Nah, hal seperti inilah yang bikin para peneliti itu optimis ya. Kalau misalnya bumi kita ini dulunya seperti Mars, berarti nanti jutaan tahun kemudian atau ratusan ribu tahun kemudian Mars bisa ditempati ya. Nggak sampai ratusan ribu tahun ya, mungkin ribuan tahun lagi ya, atau ratusan tahun lagi deh, sepertinya Mars akan layak ditempati. Kemudian pembentukan laut misalnya, air cair di Mars kemungkinan besar terkumpul dari dataran rendah yang membentuk lautan ya. Lautan ini kemungkinan besar terbentuk sekitar 3 sampai 5 miliar tahun yang lalu. Wow. Ya, lama banget ternyata ya. 3, miliar tahun yang lalu. Berarti secara tidak langsung Mars itu berevolusinya itu lama banget ya. Bumi sudah jutaan tahun yang lalu ya bisa dihuni. Sementara Mars itu dari miliaran tahun yang lalu sampai sekarang belum bisa ditempati ya. Wow, luar biasa. Kemudian karena perubahan daripada iklim dan geologi ya, yang berubah-ubah sehingga di sana sangat susah kehidupan, dan oksigen juga sangat tipis banget ya. Sungguh mustahil ya kalau misalnya ada kehidupan di sana, karena oksigennya itu parah banget. Gak mungkin dibawa dari bumi ya, bawa dari bumi dikarungin gitu oksigen sampai ke Mars, gak mungkin. Jadi ini yang diteliti oleh para ahli ya, gimana caranya oksigen bisa ada di Mars. Kemudian selain oksigen yang tipis ya, kondisi di Mars saat ini ya, atmosfernya itu sangat tipis ya. Atmosfer Mars sangat tipis dengan tekanan sekitar 1% dari tekanan atmosfer bumi. Hal ini membuat gas-gas termasuk oksigen tidak dapat bertahan lama di atmosfer Mars ini. Kemudian kurangnya magnetosfer ya. Mars tidak memiliki magnetosfer yang kuat seperti di bumi, sehingga tidak dapat melindungi atmosfernya dari angin surya dan radiasi kosmik ya. Hal ini menyebabkan gas-gas termasuk oksigen terlepas ke luar angkasa. Berarti secara tidak langsung bumi kita ini sangat sakti ya, sangat jago ya. Coba kalau seperti Mars, kiamat yang ada. Kemudian reaksi kimia ya, oksigen di Mars dapat bereaksi dengan logam dan mineral ya, seperti besi dan silikat ya. Silikat itu pembentuk senyawa yang tidak dapat diubah kembali menjadi oksigen ya. Kemudian kurangnya aktivitas vulkanik ya. Di Mars itu tidak ada yang namanya gunung seperti di Konoha ya. Di Konoha itu kan banyak gunung ya. Gunung Toba. Gunung Toba itu meledaknya luar biasa. Dan ini mempengaruhi apa? Mempengaruhi perkembangan oksigen di bumi. Kemudian saya melihat ya, orang-orang barat, orang-orang Eropa ya, mereka berlomba-lomba pergi ke luar angkasa. Kenapa mereka sangat suka yang namanya mengeksploitasi ruang angkasa? Sebenarnya awal muasal kenapa orang Eropa itu suka mengeksploitasi ruang angkasa itu adalah karena apa? Karena berdasarkan perang. Perang apa itu? Ya, perang dingin. Perang dingin antara Amerika dengan Uni Soviet. Jadi perang dingin Amerika dengan Uni Soviet itu menghasilkan apa? Menghasilkan penemuan-penemuan baru di luar angkasa. Jadi ini sangat menarik ya. Kalau dua negara yang SDM-nya tinggi saling berperang, maka akan menghasilkan penemuan-penemuan baru seperti penemuan-penemuan luar angkasa. Menurut saya ini sangat-sangat luar biasa ya. Jarang-jarang loh ya, negara yang berperang tapi menghasilkan penemuan baru. Beda dengan pemuka agama ya. Saya melihat pemuka agama itu rata-rata kalau misalnya mereka berdebat ya, mereka misalnya
berdebatkan sesuatu dalil misalnya, maka biasanya mereka akan konflik. Ya, beda dengan negara-negara yang SDM rendah. Ya, kalau SDM rendah itu biasanya mereka akan konflik. Kalau SDM-nya yang tinggi itu biasanya akan menemukan penemuan-penemuan baru. Ya seperti ini Amerika dengan Uni Soviet. Ya, mereka berperang dan menghasilkan penemuan-penemuan baru dan penelitian-penelitian seperti Big Bang, tata surya, seperti Mars ini. Kenapa Mars ini ditemukan? Karena apa? Karena ini berdasarkan perang loh. Awal mulanya perang dingin ya. Ya, perang dingin dan mereka berlomba-lomba keluar angkasa, berlomba-lomba pergi ke bulan dan sebagainya. Namun uniknya, aneh bin ajaib, tapi nyata warga Konoha masih sibuk mengejek orang-orang Eropa. Oh, mana mungkin bisa keluar angkasa? Bumi kan ada 7 lapis, lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, sampai 7 lapis. Mana mungkin orang-orang Barat pergi keluar angkasa? Itu cuma acting ya, itu cuma acting. Nggak mungkin lah orang Barat pergi keluar angkasa. Itu cuma syuting ya, terus dikasih lampu. Saya senang melihat seperti itu guys. Ya, saya sudah melihat komentar-komentar seperti itu di Konoha. Saya juga nggak tahu ya kenapa komentar-komentar seperti ini muncul ya. Apakah karena mereka sengaja atau mereka iseng doang? Padahal kan ada yang namanya satelit ya. Jadi satelit itu kan berada di luar angkasa. Kalau misalnya kita menggunakan komputer, menggunakan ya internet, itu kan kekuatan daripada satelit. Lah, dia komen di internet menggunakan internet, ya menggunakan data, menggunakan pulsa misalnya. Itu kan tenaga daripada satelit. Jadi ini sungguh tidak masuk akal ya. Kenapa sih warga Konoha itu masih meributkan apakah bumi itu datar, apa bumi itu bulat? Jadi warga Konoha itu sampai sekarang mempertahankan ya bumi itu datar. Bahkan anehnya ya, ini saya nggak bohong ya, serius. Kemarin saya ganti oli ya, oli motor di bengkel. Nah, saya ngobrol-ngobrol sama kasir ya, ada tuh kasir bengkel. Dia tuh masih muda ya, Gen Z. Terus kita ngobrol-ngobrol. Terus dia ngomong gini, sebenarnya bumi itu datar, kata dia. Ah, apa buktinya? Kok kamu percaya bumi datar? Iya. Dari mana lu tahu? Dari pemuka agama, kata gitu. Lalu saya ketawa, dianya kayaknya kesel tuh. Ya, saya ketawain. Coba buktikan bumi itu datar. Ya kemana-mana kita datar. Terus saya ngomong seperti ini. Ya kan ada penemuan daripada astronot. Terus ada satelit. Kalau nggak percaya, ini deh bikin kamera ke atas gitu. Terus taruh balon gitu. Atau helium misalnya, coba lihat nanti hasilnya. Ya bumi itu bulat ya, agak lonjong ya, bukan bulat sempurna ya. Terus dia ngomong seperti ini, enggak, bumi itu datar. Terus saya ngomong, buktikan bumi itu datar. Ya kemana-mana kita berjalan bumi datar. Itu menurut saya semacam kata di bawah tempurung ya. Kita hanya bisa melihat yang di depan kita saja. Terus di akhir dari perdebatan kita dia ngomong seperti ini. Ya orang-orang yang gak percaya agama mah, orang yang gak percaya Tuhan mah, mereka akan mengatakan bahwa bumi itu bulat. Jadi ini menurut saya sangat bermasalah ya kalau ada anak-anak muda yang percaya bahwa bumi itu datar. Aduh, apa sih yang mereka takutkan? Sebenarnya yang mereka takutkan itu apa? Isi-isi daripada kitab suci mereka. Kalau di kitab suci mereka dikatakan bahwa bumi itu datar, sementara menurut penelitian bumi itu bulat, mereka kan takut ya. Takut apa? Kehilangan umat. Itu yang mereka takutkan. Sehingga pemuka agamanya itu mempertahankan bumi kita datar, bumi kita datar. Dan kemudian ya, yang mereka takutkan itu adalah karena mereka percaya bahwa Tuhan itu di atas ya, di langit. Nah, kalau ada penemuan atau penelitian yang mengatakan bahwa di langit itu nggak ada apa-apa, nggak ada Tuhan misalnya, maka pemuka-pemuka agama yang ada di Konoha itu akan marah-marah. Masa nggak ada? Tuhan itu kan di atas, di lapis ketujuh, di langit ketujuh. Dan biasanya kalau ada orang yang nggak percaya bahwa Tuhan itu di langit, mereka akan tidak percaya agama dan mereka akan kehilangan umat. Kenapa mereka kehilangan umat? Mereka akan kehilangan penghasilan. Jadi sebenarnya kalau
tanpa kita sadari ya, pemuka agama di Konoha itu ya takut kehilangan umat sebenarnya. Picik sebenarnya mereka ini. Tapi masalahnya anak-anak muda ada jajak yang terperdaya gitu. Ya bumi itu datar, bumi itu bukan bulat dan lain sebagainya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Ray Konoha, salam rasional.